Forum Masyarakat Pecinta Ulama DKI Jakarta ingin membuat laporan kepada saudari Nikita Mirzani yang telah diduga melakukan sebuah tindakan atau dugaan ujaran kebencian terhadap salah satu ulama, yakni Habib Rizik Syihab. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani terbukti tak rasa dan meyakinkan bersalah dengan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. Saya itu aneh bagi saya, karena ayo mundur dikit dong, kasih silang. Mobilnya aja ke depan nih, bawa ke itu deh, rumah sakit deh. Mengejutkan, Nikita ditangkap, si lonte akhirnya mendekam di balik jeruji. Nikita harusnya ditangkap. Gelora.co. Mami Sega, siapa order ini dari siapa? Katanya dari Nikita Mirzani. Kalau mau tahu angkanya berapa? Itu 20, yang saya dapat 20. 20 juta aja. Itu karena Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani terbukti tak rasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali kemudian hari ada keputusan hakim yang menyatakan terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 bulan berakhir. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Nyai itu bukan hanya sekedar lonte, malah nyai yang melontekan diri, malah nyai yang bayar laki-laki tuh, bukan main kan? Nggak ada yang murah loh, sepatu, baju, tas. Murah ini. ada yang minum baygon tuh siapa, bro? Ya dia Minum baygon? Iya. Minum baygon kenapa ceritanya itu? nanti abis gue selesaikan dulu cerita ini. Okay. Udah gitu dia tahu datang dan gue katanya duitnya hilang. Oke. Hidup gue apes banget. Hidup lu apes banget semenjak kenal Nikita Mirzani. Gak berani nanggepin? Nikita gak berani sama lu? Gak berani. Yakin lu? Yakin gue gak berani. Sementara kan gue jujur gue penasaran sama orang ini ya. Ini orang kan katanya gue dengar ada banyak backingan di belakang dia nih kan. Sementara beberapa kasus itu dia banyak banget lolos nih, bro. Selalu kan dia ngajar bikin kontroversi macam-macam. Sebenarnya nih orang siapa sih pegangannya, bro? Siapa orang belakang layar dia ini? Sekarang Habib Rizik pun diserang juga sama dia. Gimana tanggapan lo soal itu, bro? Khususnya soal Habib Rizik nih sekarang yang diserang sama dia. Sebenarnya, apa dia sengaja? Apa emang ada titipan pesanan biasanya menurut lo? kalau gue awalnya karena secara yang gue kenal ya, secara gue kenal dia ini bukan aktor intelektual. Bukan aktor intelektual? Bukan. Dia bukan tidak bisa punya intelijensi untuk kayak ke politik. Oke. Maksudnya pemikirannya. Maksud lo nggak nyampe otaknya gitu? Hah? Kasar amat, bro. Ya kan? Apakah begitu gitu kan? Ya tidak mau belajar lah, tidak mau belajar untuk itu, dan dia tidak mau tahu tentang itu. Oke. Begitulah, tidak mau tahu tentang itu. Dan mungkin IQ-nya juga benar. IQ-nya? 59. Salam sejahtera kepada saudari Nikita Mirzani. Saya Yulen, saya dari kota Timika, Papua. Saya mau menyampaikan rasa tersinggung saya. Sangat tersinggung dengan statement yang Anda katakan bahwa Habib adalah tukang obat. Jujur, saya sangat tersinggung. Saya benar-benar sangat tersinggung. Karena saya dipelihara oleh seorang Habib di kota Timika. Habib Saleh Al-Hamid. Saya dipelihara oleh beliau. Diangkat sebagai anak angkat beliau. Jujur, saya bertato di leher dan di tangan, beranting-anting, bekas piercing. Tapi beliau memelihara mengangkat saya sebagai anak angkat beliau. Beliau, apa yang dimakan beliau, itu pun juga yang dimakan saya. Sama begitu anak-anaknya, apa yang mereka makan, saya makan. Saya masuk di dalam rumah, saya minum air, saya melakukan segala hal tanpa pernah beliau membuat perbedaan kepada saya.
Jadi apa yang disampaikan kamu terhadap Habib adalah tukang obat, jujur membuat saya tersinggung. Karena saya dipelihara dan dibesarkan oleh seorang Habib. Kalau mau cari sensasi yang lain. Jangan buat sensasi seperti begitu. Bijaklah dalam berkata. Karena apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Benar-benar saya sangat tersinggung dan kecewa. Hati-hati dalam berkata. Anda hati-hati. Karena beliau telah menjaga kami dan membesarkan kami. Boleh tanya satu Kota Timika, siapa itu Habib Saleh Al-Hamid? Orangnya itu kasar, kata-katanya lebih kasar dari Habib Rizik. Tetapi beliau hatinya sangat mulia. Siapapun orangnya, agamanya, selalu beliau terima untuk silaturahmi di rumah beliau. Terbuka pintu rumah beliau. Saya ini saksi karena saya adalah anak angkat beliau, seorang Nasrani tulen. Hati-hati dengan ucapan Anda. Bijaklah dalam berstatement. Apabila Anda tidak percaya bahwa saya adalah anak angkatnya beliau, langsung cek di Timika. Beliau tinggal di Jalan Samratulangi nomor 6, Timika, Papua. Hati-hati, Nyai Nikita Mirzani. Terima kasih. Jadi kalau ada yang bilang-bilang, dia kan mantan lonte. Salah, saya masih lonte. Saya demen banget di laki. Bukan lagi Diol, bukan lagi lonte bermartabat gue. Laki mana juga mau sama Ike. Kalau gue lihat sih dia sekarang ya mungkin itu kan kalau dagang-dagang begitu kan itu kan dari pemberitaan, dari itu kan yang di nggak tahu ya itu benar apa enggak, tapi kan sudah didata di dinas sosial kalau nggak salah ya. Ada. Ya kan dulu beritanya begitu. Ada di berita itu ya? Ada berita begitu. Iya, gue agak kurang update gue nih, bang, gini-ginian nih. Karena waktu itu gue kebetulan nonton ELC. Masuk ELC sempat itu ya? Masuk ELC. Oh, iya, yang prostitusi artis itu ya? Nah, ya. Oh iya benar-benar di ELC pernah ada tuh. Tapi maksud gue bukan dagang itu bro, maksud gue. Dagang apa? Dagang sepatu ya. Dagang sepatu gitu kan, dagang jaket, tahu nggak lo dia dagang bro? Bukan trafficking ya, human trafficking. Enggak. Dia dagang orangnya enggak. Nggak tahu gue. Nggak tahu kalau gue usahanya dagang sepatu online mungkin kali ya. Dagang air ya kan. Kalau human trafficking sih gue nggak tahu ya, pembuktiannya kan di polisi kan. Dan lo nggak pernah melihat juga nyatanya betul nggak dia dagang sepatu nggak gitu misalnya? Kalau misalnya dia nyata ya. Kalau gua atau dagang daging gitu kan. Kalau polisi kan waktu itu kan polisi yang ngomong. Gak mungkin dong institusi Polri. Gitu loh. Tapi kalau misalnya dia juga nggak, kalau misalnya memang benar iya, ini orang nggak malu juga bro gitu. Kalau memang benar iya. Menurut lu dia malu nggak? Ya. Apa bangga? Memang dagang kan bangga ya biasanya orangnya. Namanya dagang beneran gitu. Sudah jadi pengusaha. Ya. Udahlah, cuek aja. Jadi pengusaha maksudnya. Gitu. Keluarga gue nggak komplain ini. Iya. Tapi dia bilang sendiri katanya, kan waktu ada di video tuh, outfitnya nih mahal-mahal nih kan. Apa yang murah? Yang murah ininya katanya nih kan. Yang mahal apa murah sih itu dulu ya? Apa itu? Dagangan dia. Oh ya, yang mahal ya? Itu yang mahal atau murah sih dagangannya itu? Omsetnya berapa sehari gitu per bulan? Memang namanya kan waktu di persidangan kasus-kasus itu kan banyak disebutkan. Banyak disebut itu memang. Disebutkan yang ini banyak yang disebutkan dengan beritanya juga. Tapi kan intinya gini loh, banyak orang sekarang berlindung di balik gender. Maksudnya? Ya banyak oknum-oknum yang berlindung di balik gender. Maksudnya gini, karena mentang-mentang perempuan, habis itu dia salah, gua kan hidupin anak. Ya kan? Anaknya berapa sih dia bro? Anaknya? Nggak tahu anaknya berapa. Itu yang ada yang dari lu juga anaknya nggak? Gua stres kalau punya ada. Dia anaknya berapa anaknya bro? Setahu gua sih berapa ya? Dengan satu laki dan satu suami. Kayaknya beda semua. Oh beda semua. Iya. Tapi dia itu di luar apa anaknya yang jangan kita inilah ya, jangan kita bicarain. Iya maksudnya gini, lo boleh nafkahin anak, tapi kan harus caranya yang benar. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai aset negara peliharaan
Adem Armando saja menduga Mirzani sedang menjalankan misi Jokowi. Ironi. Toleransi dan support atas akting dan tampilannya menjadi cermin bobroknya moral bangsa. Jika kekuasaan berada di belakangnya, maka sama saja dengan mendukung moral dekaden. Hal ini berarti pelecehan terhadap hukum. Nikita mestinya bukan dilindungi aparat tetapi diproses secara hukum karena yang pertama, penghinaan atau pencemaran terhadap HRS yang artinya melanggar ketentuan pasal 310 ayat 1. KUHP pasal 27 ayat 3 contoh pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan tentu ini adalah klek delik. Dan kedua, melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 10 Undang-Undang Undang-Undang Pornografi menyatakan setiap orang mempertontonkan diri dan orang lain dalam mempertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pasal 36 mengatur sanksi pidana atas perbuatan dalam pasal 10 tersebut di atas dengan hukuman penjara 10 tahun dan atau denda sebesar 5 miliar. Dengan video yang beredar, Nikita Mirzani terkena ketentuan undang-undang pornografi tersebut karena diduga elemen delik yang ada pada pasal-pasalnya akan mudah untuk dipenuhi. Undang-undang pornografi dibuat untuk mencegah terjadinya dekadensi moral. Konsideran undang-undang ini antara lain menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera kepada saudari Nikita Mirzani. Saya Yulen, saya dari kota Timika, Papua. Saya mau menyampaikan rasa tersinggung saya. Sangat tersinggung dengan statement yang Anda katakan bahwa Habib adalah tukang obat. Jujur, saya sangat tersinggung. Saya benar-benar sangat tersinggung. Karena saya dipelihara oleh seorang Habib di kota Timika. Habib Saleh Al-Hamid. Saya dipelihara oleh beliau. Diangkat sebagai anak angkat beliau. Jujur, saya bertato di leher dan di tangan, beranting-anting, bekas piercing. Tapi beliau memelihara, mengangkat saya sebagai anak angkat beliau. Beliau, apa yang dimakan beliau, itu pun juga yang dimakan saya. Sama begitu anak-anaknya, apa yang mereka makan, saya makan. Saya masuk di dalam rumah, saya minum air, saya melakukan segala hal tanpa pernah beliau membuat perbedaan kepada saya. Jadi apa yang disampaikan kamu terhadap Habib adalah tukang obat, jujur membuat saya tersinggung. Karena saya dipelihara dan dibesarkan oleh seorang Habib. Kalau mau cari sensasi yang lain. Jangan buat sensasi seperti begitu. Bijaklah dalam berkata. Karena apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Benar-benar saya sangat tersinggung dan kecewa. Hati-hati dalam berkata. Anda hati-hati. Karena beliau telah menjaga kami dan membesarkan kami. Boleh tanya satu kota Timika, siapa itu Habib Saleh Al-Hamid? Orangnya itu kasar, kata-katanya lebih kasar dari Habib Rizik. Tetapi beliau hatinya sangat mulia. Siapapun orangnya, agamanya, selalu beliau terima untuk silaturahmi di rumah beliau. Terbuka pintu rumah beliau. Yulen dibagikan oleh aktivis buruh IUT 34 tahun yang juga seorang non-muslim. Dia membagikan video tersebut melalui akun Twitternya @kafirradikalis. Makin banyak bermunculan kafir-kafir seperti gua yang udah gerah sama narasi-narasi Islamophobia untuk mendiskreditkan Habib Rizik Syihab. Begitulah tulisnya. Terkait dengan Nikita Mirzani akan dituntut karena bayar pria bertato gebuki waria. Nikita Mirzani akan dituntut karena sudah jadi otak penganiayaan seorang waria bernama Isa Zega. Namun belum jelas jenis tuntutan yang akan dilayangkan kepada Isa Zega. Hanya saja Isa Zega meminta polisi menangkap Nikita Mirzani secepatnya. Sambil menangis, Isa berjanji tak akan menuntut para pelaku melainkan dalangnya. Dia berterima kasih pada mereka karena sudah berkata jujur. Intinya, salah satu pelaku yaitu Bang Devi dan teman-temannya sudah Mami maafin jauh sebelum terungkap siapa dalangnya. Tapi, Mami cuma mau Bang Devi jujur saja dan Mami tidak menyangka mereka mau jujur. Mami tegaskan di sini, Mami tidak akan menuntut Bang Devi.
dan teman-teman kecuali dalangnya. Begitulah kata Isa Zega dalam jumpa pers di kantor pengacara Elsa Syarif, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 November. Dalam jumpa pers itu, Devi menjelaskan kronologis mulai dari dapat pasangan hingga eksekusi Isa Zega. Saya Devi, saya dapat telepon dari teman saya untuk dapat orderan pemukulan. Sudah ketemu teman, saya tanya orderannya seperti apa, teman saya bilang pukul orang. Dia bilang Mami Zega target dan orderannya katanya dari Nikita Mirzani. Setelah menerima pesanan, lelaki berdarah Ambon itu mulai menjalankan misi. Devi dan beberapa temannya mencari Isa Zega di kawasan Kalibata City, Jakarta Selatan. Hari keempat pencarian, mereka baru bisa mengeksekusi perintah tersebut. 2 hari kemudian, pihaknya mencari Mami Eza di Kalibata City sebelum bertemu, dan 4 harilah dia mencari. Ketika bertemu dengan Mami Zega hari keempat, katanya nongkrong di tempat biasa dan dia mengirimkan foto kepada teman-temannya bahwa orangnya sudah tepat dan sudah langsung dipukul saja dan dikejar security lari. Para pelaku kala itu berhasil ditangkap karena polisi. Devi dan teman-temannya mengaku emosi karena tersinggung ketika berpapasan. Mereka tak mengakui bahwa pemukulan itu ada otaknya. Barney, pelaku kedua yang turut hadir dalam jumpa pers, membenarkan pengakuan Devi. Dia mengatakan Nikita Mirzani bukan cuma meminta menganiaya Mami Isa, melainkan juga Medina Musa, istri Sayat Ukra. Sayat adalah mantan suami Nikita Mirzani. Selain Devi dan juga Barney, masih ada 2 pelaku pemukulan terhadap Isa Zega dan keduanya masih berada di dalam penjara.